Baru aja turun harga jadi 6 juta doang, ROG Ally versi Z1 ini bisa jadi konsol handheld PC paling worth it yang bisa kalian beli di tahun 2024 ini. Sebenarnya gue agak nyesek sih, karena baru 6 bulan yang lalu gue beli ROG Ally Z1 ini di harga 8 jutaan. Sekarang turun jadi 6 juta, dan itu harga barunya cuy. Nah, tapi jadinya ini jadi kesempatan buat kalian yang lagi pengen punya konsol handheld gaming PC yang basicnya Windows 11 yang cukup kuat buat main game AAA, atau sekedarnya cuma buat jadi mini PC aja sih. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita bahas ROG Ally Z1 di tahun 2024. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas ROG Ally Z1, sebuah konsol handheld yang gue udah punya selama 6 bulan ke belakang, dan tiba-tiba aja ada berita kalau harga dia itu anjlok jadi 6 juta cuy. Jadi sedikit background kenapa tiba-tiba ROG Ally yang Z1 biasa itu bisa drop harganya jadi 6 juta, itu karena Asus ngeluarin ROG Ally X yang basically ROG Ally Z1 Extreme tapi versi yang udah dioptimalisasiin lagi. Jadi emang ya, ROG Ally Z1 dan Z1 Extreme itu belum bisa dibilang sempurna karena masih ada beberapa isu dari para usernya. Dari mulai baterainya yang cuma bisa tahan 2-3 jam doang, sampai isu overheat yang bikin kompartemen SD card-nya tuh rusak dan bahkan bisa ngelelehin SD card cuy. Tapi buat gue pribadi, sebenarnya esensi punya konsol gaming handheld kayak ROG Ally ini tuh buat orang-orang yang sebagian besar waktunya tuh udah kepake buat kerja dan butuh downtime sedikit untuk main game. Nah, dengan punya ROG Ally ini, artinya downtime gue untuk main game itu nggak terbatas cuma di meja kerja atau di meja PC gue aja. Kayak misalnya gue mau main FC24 atau gue pengen main kayak Persona 3 Reload atau pengen main Persona 5 Royal gitu ya. Itu gue nggak harus duduk di meja PC gue untuk main, nggak harus kayak ibaratnya nggak harus di setup gue gitu. Gue bisa main di mana aja. Bisa main di luar rumah, bisa main pas gue lagi pulang kerja misalnya, atau main pas gue lagi liburan keluar kota gitu. Waktu itu gue ke Bandung, gue bawa ROG Ally ini buat main di sana gitu ya. Terus bisa dimainin sambil rebahan juga di kasur, bisa dimainin sambil boker juga ya kan. Ya basically fungsi dasarnya konsol handheld yang pada umumnya gitu, kayak misalnya Nintendo Switch gitu, terus PSP dulu ya, terus PS Vita, kayak gitu-gitulah. Nah, sebenarnya awal gue beli si ROG Ally ini nggak pengen gue kontenin, karena waktu itu gue beli di harga 8 jutaan, dan di harga 8 jutaan itu sebenarnya ROG Ally ini bukan bukan gaming handheld konsol yang paling gimana-gimana banget kalau misalnya dibandingin sama pesaingnya, atau bahkan dibandingin sama yang Z1 Extreme gitu. Apalagi waktu gue beli ini, gue agak lupa ya, tapi kayaknya waktu itu rilis yang Lenovo Legion Go sama MSI Claw, which is dua kompetitor utamanya ROG Ally yang secara performa dan kayak fitur-fiturnya itu lebih banyak daripada si ROG Ally ini. Bahkan ada Steam Deck OLED juga cuy, yang layarnya udah OLED. Nah, tapi tiba-tiba ada berita kalau ROG Ally X itu rilis, dan si ROG Ally Z1 ini yang paling dasar ya, yang paling basicnya itu harganya anjlok ngedrop ke 6 juta cuy, 5,999 juta. Oke, sekarang jadi kita bahas dulu. Dengan uang 6 juta, bisa dapat apa aja sih? Kalau buat main game, kita bisa dapat Steam Deck biasa yang punya internal storage 64GB. Bisa juga dapat Xbox Series S buat main game AAA terbaru. Terus mungkin bisa dapat smartphone Android mid-range yang udah bisa buat main Genshin Impact atau game-game mobile lainnya yang punya grafik mantap. Dan bisa juga rakit PC budget 6 jutaan yang kalau dioptimalin banget, itu udah bisa banget main game AAA walaupun settingannya nggak rata kanan ya. Tapi itu harganya masih belum termasuk monitor, keyboard, mouse, dan perintilan lainnya lah. Itu kan buat main game nih. Sekarang kalau buat kerja, kira-kira uang 6 juta bisa dapat apa? Bisa beli laptop kayak Asus VivoBook Go, bisa rakit PC juga ya buat kerja, atau mungkin bisa beli tablet Android. Tapi semua itu menurut gue pribadi bisa dilibas abis sama ROG Ally Z1 yang sekali lagi gue ingetin nih, sekarang itu harganya cuma 6 juta cuy. Internal storage-nya secara bawaan udah pakai SSD 512GB yang bisa di-upgrade lagi dengan catatan harus pakai SSD yang 2230. Mau main game AAA juga bisa, walaupun mungkin settingannya nggak rata kanan. Mau buat kerja, entah itu ngolah dokumen atau ngedit atau desain, bisa juga. Tinggal connect keyboard dan mouse aja. Atau mau sekedar entertainment, kayak nonton Netflix kek, nonton YouTube kek, itu bisa banget ya, karena OS-nya itu udah pakai Windows 11. Dan satu lagi yang jadi kunci, which is dia itu bersifat portable cuy. Misalnya nggak ada mouse ataupun keyboard buat kayak ngoperasin Windows 11-nya, itu tinggal pakai on-screen keyboardnya aja yang karena layarnya ini udah touchscreen, jadi bisa ngetik-ngetik aja gitu. Dan untuk kursornya itu bisa digerakin pakai si analog kanan atau ya pakai touchscreennya. Semua itu jadi all-in-one package di ROG Ally Z1 ini, dan sebenarnya jadi all-in-one juga di konsol handheld gaming PC lainnya ya, selain Steam Deck gitu. Tapi gue ingetin lagi nih, di antara para konsol gaming handheld PC yang udah basicnya Windows 11, ROG Ally ini harganya cuma 6 juta.
6 juta kalian udah dapat layar 7 inci touchscreen dengan panel IPS 120Hz yang juga udah 100% sRGB color gamutnya. Belum lagi layarnya ini juga udah Gorilla Glass Victus yang bikin dia itu kuat banget kayak HP Android flagship zaman now. Terus dapat form factor controller ala gamepad-gamepad zaman sekarang ya. Triggernya udah Hall effect buat main game racing dan ada tombol makronya juga. Udah gitu untuk bobotnya, kalau misalnya dibandingin sama konsol gaming handheld PC yang lain, dia itu termasuk salah satu yang paling enteng atau bahkan yang paling enteng. Karena dia itu beratnya cuma di 600 gram kecil aja. Ya, walaupun secara grip masih belum yang terbaik, tapi menurut gue karena kebantu sama bobotnya yang enteng, gak terlalu jadi masalah sih. Gue pribadi sih gak ngerasa capek, walaupun harus megang dia 2-3 jam pemakaian. Selain itu, portnya juga cukup ya buat nambah perintilan lain, kayak misalnya ada headphone jack, ada SD card reader yang kontroversial ini, sama ada port USB-C 3.2 Gen 2 yang berperan juga sebagai charging portnya. Ngomongin USB port USB-C dari si ROG Ally ini nggak cuma bisa dipakai buat ngecas aja, tapi bisa juga buat konekin perintilan lain, kayak misalnya mouse, keyboard, dan device USB yang lain lah ya. Intinya bisa banget jadiin dia itu kayak semacam mini PC gitu cuy. Bisa konekin ke external monitor, bisa konekin device-device lain yang butuh port USB, dan semua ini bisa di-achieve sambil ngecas device-nya, yang bikin dia itu basically kayak laptop juga. Nah, untuk docking station atau USB hub yang gue pakai buat ngekonekin banyak perintilan device USB lainnya ke satu barang ini doang gitu ya, sambil dia ngecas itu gue pakainya yang PX UCH011 ini kayak USB hub yang dia tuh portnya banyak banget tapi si ininya tuh Type C. Jadi seperti yang udah gue bilang, dia itu bisa konekin banyak banget device, dari mulai ada HDMI portnya buat konekin ke monitor, ada USB 3.0 juga 3 port nih ya, ada USB Type C PD juga buat ngecas si ROG Ally-nya, ada port LAN juga yang bisa bikin koneksi ROG Ally-nya itu jadi lebih mulus gitu ya, dan bahkan ada SD card reader tambahan, audio jack tambahan, sama ada port VGA juga buat ke proyektor kalau misalnya kalian butuh gitu. Nah, USB hub ini tuh nggak cuma bisa dipakai buat gaming handheld doang gitu ya, tapi bisa dipakai juga buat laptop kalian gitu. Misalnya laptop kalian itu yang udah zaman now gitu, yang udah tipis banget gitu, portnya makin sedikit gitu kan. Nah, itu bisa banget pakai USB hub yang kayak begini, dia itu Type C, gampang banget, colokannya tinggal plug and play aja dan kalian bisa langsung konekin banyak device gitu. Jadi bisa ngebantu banget buat laptop kita yang pengen device-nya banyak tapi portnya nggak membantu gitu ya, nggak memadai, dan bisa juga dipakai di konsol gaming handheld juga kayak si ROG Ally ini. Nah, untuk link USB hub ini bakal gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Nah, selain USB hub, gue juga ada beli satu aksesoris lagi buat ROG Ally gue, which is carrying case-nya yang bisa bikin gue itu ngebawa-bawa ROG Ally-nya kemana-mana. Gue taruh tas tanpa harus khawatir kalau ROG Ally-nya itu nanti rusak, entah karena tas gue kebanting atau apa gitu ya. Ini gue beli carrying case, harganya cuma 150.000 doang, dan dia itu di dalamnya kompartemen tambahan gitu ya buat naruh si USB hub tadi. Misalnya USB hub pengen gue taruh di dalam si tasnya itu bisa banget. Terus nanti ROG Ally taruh sini gitu. Jadi kayak bisa jadi all in one gitu aja. Jadi gue nggak usah misah-misah gitu bawanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan si ROG Ally-nya. Sekarang kita omongin soal performa dari ROG Ally Z1 ini. Seperti yang ada di namanya, dia itu masih pakai CPU AMD Z1 yang sebenarnya udah cukup mantep sih. Udah pakai teknologi Zen 4 dan untuk VGA-nya udah pakai teknologi AMD RDNA 3 Graphics. Jadi sebenarnya tetap oke banget, walaupun ada si Z1 Extreme yang lebih oke lagi sih. Dulu tuh gue pernah baca kalau si CPU Z1 dari AMD Ryzen ini tuh kayak CPU laptop yang disimplify lagi untuk jadi CPU konsol gaming handheld PC. Cuman gue agak lupa tuh CPU-nya apa. Kalau nggak salah tuh mungkin AMD Ryzen 7 yang 6800U. Tapi tolong koreksi gue di comment section di bawah kalau misalnya salah. Dan kalaupun gue cek di internet, performa si AMD Z1 ini tuh sebenarnya kalah dikit aja gitu sama si Ryzen 7 6800U itu. Jadi kayaknya emang hampir setara lah bisa dibilangnya. Dan untuk performa gamingnya menurut gue bisa dibilang oke aja sih. Gue pakai ROG Ally gue buat main Persona 3 Reload, FC24, dan kadang-kadang Forza Horizon atau Star Wars Battlefront 2. Dan memang sih untuk settingannya gue set di low to medium aja dengan konfigurasi 15 watt. Tapi menurut gue untuk layar sekecil ini tuh udah cukup banget sih. Dan justru malah bikin gue terkagum-kagum karena gue bisa main game AAA sambil boker cuy. Cuman ya balik lagi, salah satu isu dari ROG Ally Z1 dan Z1 Extreme itu ada di ketahanan baterainya yang ya rata-rata tuh kalau misalnya kita main di konfigurasi 15 watt gitu ya, itu cuma bisa tahan 2-3 jam aja. Jadi ya basically 2-3 jam abis itu harus ngecas lagi. Kalau ditanya bisa main sambil ngecas apa enggak, ya jawabannya bisa. Tapi itu jadinya ngilangin esensi portability-nya yang kita tuh pengennya awalnya tuh ya full portable gitu, nggak usah connect ke kabel apa-apa. Tapi ya karena baterainya jadi kadang-kadang harus main sambil ngecas, which is ya
sekalian aja gitu pakai laptop gaming kalau kayak gitu kan, sambil ngecas gitu, nggak portable gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang 6 juta dapat laptop gaming apa ya? Jadi kesimpulannya di tahun 2024 ini, walaupun ada si ROG Ally X dan si ROG Ally Z1 Extreme dan mungkin ada saingan lain kayak Legion Go, MSI Claw, Steam Deck OLED, dan calon pendatang baru kayak Zotac Zone sama Acer Nitro Blaze, tetap aja kalau misalnya kita ngomongin di harga 6 juta, ROG Ally Z1 ini nggak ada lawannya. Gila sih emang, Asus nih gacor banget ngedrop harganya. Tapi yang jadi masalah tuh, gue dari kemarin nyari-nyari di marketplace itu nggak ada yang jual ROG Ally yang udah drop harga jadi 6 juta, tapi dalam kondisi baru. Sampai sekarang tuh gue masih belum nemu sama sekali, banyakan yang jual bekas gitu. Mungkin aja emang udah di discontinue dan stok toko juga udah pada habis gitu ya. Jadi bisa dibilang ROG Ally yang Z1 ini goib gitu, susah dicarinya. Jadi kalau misalnya kalian bisa dapetin harga 6 juta, versi yang Z1 ini dengan kondisi baru, itu kalian GG banget sih. Bakalan ngerasa itu tuh worth it banget. Tapi kalian jangan khawatir, karena dengan harga 8 jutaan, harga gue beli si ROG Ally Z1 ini, sekarang kalian itu udah bisa dapat ROG Ally Z1 Extreme, yang tepatnya tuh harganya di 7,999 juta atau 8 juta kurang 1000 cuy. Dan itu pastinya secara performa udah jauh lebih baik daripada yang Z1 biasa gitu ya, karena udah pakai CPU yang AMD Z1 Extreme yang which is bisa dibilang setara sama AMD Ryzen 7 yang 7840U gitu. Jadi itu udah mantep banget sih, 8 juta udah bisa dapet kayak begitu. Ya paling segitu aja sih yang mau gue bahas soal si ROG Ally Z1 ini di tahun 2024. Konsol gaming handheld PC yang gue punya selama 6 bulan ke belakang, dan sebenarnya walaupun agak nyesek dikit kalau harganya anjlok gitu ya, gue cukup puas sih. Ya karena emang awalnya gue itu niatnya mau beli ini tuh buat nyenengin inner child gue doang, pengen punya konsol gaming handheld lagi kayak waktu dulu gue punya PSP gitu. Awalnya tuh nggak mau dikontenin, cuma karena ya harganya ngedrop gitu kali aja, rame kan kontennya. Jadi menurut kalian gimana? ROG Ally Z1 di harga 6 juta itu jadi best deal apa enggak? Atau mungkin dengan harga atau duit 6 juta itu kalian bisa dapat hal yang lebih baik lagi dari si ROG Ally Z1 ini? Coba komen di bawah. Oke, jadi gitu aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.